Resep tertua di dunia adalah Raja Babel kuno mengumumkan kode Hammurabi, dan pada saat yang sama dia juga menciptakan resepnya. Itu diukir pada 4 lempengan batu dan berumur lebih dari 3.700 tahun. Orang Babilonia mencatat resep 21 semur daging dan 4 semur sayur. Di antaranya ada juga yang khusus dipersembahkan untuk para dewa. Pai daging burung yang aneh. Ya Tuhan, izinkan aku membuatkanmu pai burung. Pertama-tama taruh sepotong pisang kue pasri, lalu taruh daging burung resep yang sudah kumasak di atasnya. Hiasi dengan hati dan perut burung, lalu taburi dengan roti gulung kecil, tutupi daging dengan adonan, dan selesai. Apakah kamu sudah menuliskannya? Kamu bilangnya terlalu cepat, bagaimana aku bisa membuatnya? Ada juga sup daging kambing Babilonia di letaknya. Setelah menggoreng daging domba dengan bawang bombay, ketumbar, dan jinten, tambahkan pil Babilonia, dan terakhir tambahkan bawang putih dan daun bawang. Kedengarannya enak. Gua dan mungkin resep ini dengan harapan generasi mendatang akan mengingat kita suatu hari nanti. Resep yang kuberikan padamu ditulis pada tahun 10 Masehi dan terkubur jauh di Mesopotamia. Diukir dalam bulu paku untuk selamanya. Metode rebusan daging kambing telah hilang selama ribuan tahun. Semuanya akan terjadi lagi. Anthony, aku tahu banyak hal. Lu tahu apa paling terpahit di dunia ini? Yaitu saat kerja. Saya tidak bekerja keras, tetapi saya sengsara. Betapa pahitnya. Lu tidak dapat membandingkannya. Ia dikenal sebagai zat paling pahit di dunia. Denatonium benzoat. Benda ini disebut juga zat pemahit. Pada tahun 1998, ilmuwan Inggris J.F. McFarlane saat dia meneliti untuk meningkatkan efektivitas obat bius mensintesis zat baru. Oh, biarkan aku mencicipi hasil penelitian ilmiahku. Apa ini? Saya hampir keluar air mata setelah menjilat setengahnya. Tidak tahan setelah menjilatnya. Saya disiksa sampai mati. Seberapa pahitnya zat pahit ini? Ada standar ilmiah yang disebut liter nasi unit. Standar acuannya adalah quinine, obat yang sangat pahit. Misalnya ini 5 kali lebih pahit, dan pahitnya sebenarnya 1000 kali lebih pahit. 1 gram zat pahit dilarutkan ke dalam 20 ton air. Lu masih bisa meminum air ini dengan rasa yang sangat pahit. Selamat kepada denatonium benzoat yang telah memenangkan penghargaan zat paling pahit sedunia. Terima kasih kepada panitia yang telah menegaskan saya. Saya pasti akan memberi manfaat bagi umat manusia. Ngomong-ngomong, jika ada di antara kalian manusia yang ingin menanggung kesulitan, datanglah padaku. Tidak ada yang mau peduli denganku. Gua sangat sengsara. Pahit begitu pahit sehingga manusia tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah lama memikirkannya. Sampai orang-orang yang terlibat dalam penelitian dan pengembangan mainan berpikir, jika ada rasa pahit yang ditambahkan ke mainan untuk mencegah anak-anak memakan mainan kecil secara tidak sengaja. Ini ide bagus. Oleh karena itu, zat pahit ditambahkan ke banyak mainan, konsol game, cat tuku, dan hal-hal lain yang kita tidak ingin orang lain memakannya secara tidak sengaja. Anthony, aku tahu banyak hal. Sebenarnya, rumput laut bukanlah tumbuhan, juga bukan binatang. Gua vegetarian sering makan rumput laut, jangan lu nakuti gua. Pada ilmuwan paling awal mengira bahwa meskipun rumput laut ada di laut, ia tampak seperti tumbuhan, masih bisa berfotosintesis, bisa dipastikan tumbuhan. Namun para ilmuwan secara bertahap menemukan bahwa nenek moyang rumput laut dan tumbuhan telah terpisah sejak lama. Nenek moyang rumput laut, kita menyebutnya Goat Ancestor. Ia menyerang beberapa bakteri fotosintesis. Ini membentuk kloroplas paling awal di tubuhnya. Perlahan-lahan, Goat Ancestor menjadi rumput laut masa kini. Rumput laut bukanlah tumbuhan atau hewan, melainkan makroorganisme bendik yang ada di bawah sar. Beberapa ilmuwan juga percaya bahwa rumput laut termasuk golongan alveolata sar. Oleh karena itu, hubungan antara rumput laut dan tumbuhan tidak sedekat alveolata, yang juga merupakan golongan sar. Sepanjang hidup gua pikir adalah sayuran. Tetapi hari ini gua diberitahu bahwa gua adalah gua tidak mengerti apa yang baru saja lu katakan. Anthony, aku tahu banyak hal. Apakah lu pernah makan jagung muda yang kelihatan seperti jagung? Apakah ini jagung yang rebung jadian bersamaan? Istriku, bukan yang lu pikirkan. Tolong dengarkan penjelasanku. Hei, jangan banyak berpikir. Jagung bisa tumbuh menjadi sampel jagung yang besar berkat bunga jantan papanya dan bunga betina mamanya. Bunga jantan terletak di ujung batang jagung dan menyebarkan serbuk sarinya ke udara. Bunga jagung betina yang baru tumbuh di bawah memiliki deretan pangkal biji di dalamnya. Dan setiap pangkal biji terhubung dengan rambut sampai ke bagian atas rambut betina. Oh ya, rambut ini kemudian akan menjadi rambut jagung yang sangat mengganggu. Selama serbuk sari ditangkap, rambut akan mengirimkan serbuk sari ke pangkal biji. Pangkal biji ini akan mencari biji jagung. Dan apabila rambut betina dipatahkan sebelum diserbuki, tombol pangkal biji di dalamnya adalah tunas jagung. Impianku adalah berubah menjadi tombol jagung dengan biji yang besar di masa depan. Tidak, kenapa gue diikuti sekarang? Silakan manusia, kamu terlalu tidak sabar untuk makan jagung. Dia masih anak-anak. Holy baby, izinkan gue memberi nama pada anak kita. Rebung jagung.
Ya lu, apakah lu bodoh? Lumbung jagung masih anak-anak, tetapi nilainya jauh lebih tinggi daripada saat mereka besar. Ampuni, aku tahu banyak hal. Jika mengatakan ayam mana yang lebih cantik, saya akan merekomendasikannya. Ayam mutiara. Berbeda dengan ayam pada umumnya, ayam mutiara memiliki tubuh gemuk dan kepala kecil. Ada warna biru cerah dan merah di bagian kepala, dan terdapat bintik-bintik seperti mutiara di bagian tubuh. Orang Eropa mungkin sudah makan ayam mutiara lebih awal dibandingkan ayam biasa. Pada zaman Yunani kuno, lebih dari 4.000 tahun yang lalu, ayam mutiara sudah menjadi makanan khas Yunani. Orang Yunani kuno yang suka mengarang mitos dan cerita sambil mengarang mitos indah tentang ayam mutiara sambil memakannya. Seorang pangeran bernama Meleker saat upacara pengorbanan musim panen, ayahnya lupa melimpahkan Artemis dari perburuan dan panen. Artemis yang sulit hati, ia marah dan membentuk sekelompok besar babi hutan raksasa untuk menghancurkan negara. Pada kondisi yang membahayakan, sang pangeran memimpin semua orang melawan babi hutan dan menang. Namun ketika dia dan kedua pamannya berdiskusi tentang cara membagi babi hutan, mereka gagal dalam berdiskusi. Pangeran ini juga sangat kejam, dan dia benar-benar membunuh kedua pamannya karena marah. Anakku benar-benar membunuh saudara laki-lakiku. Aku mau membunuh anak yang kurang ajar untuk membalaskan dendam saudaraku. Jadinya, Pangeran Meleker dibunuh oleh ibunya sendiri. Setelah itu, saudara perempuan sang pangeran menangis ketika saudara laki-laki mereka meninggal. Saat ini, Dewi Artemis yang sempit hati muncul lagi dan membawa saudara perempuan yang menangis berubah menjadi ayam mutiara. Air mata mereka menjadi mutiara di bulunya. Sungguh bagusnya. Mitos gila macam apa ini? Sebenarnya, ayam mutiara adalah makanan kelas atas yang disukai Kaisar Yanglong pada dinasti Qing di Tiongkok. Dikatakan bahwa Kaisar Yanglong pergi ke Jiangnan dan makan sup ayam mutiara, dan dia memujinya. Dengan perasaanku saat ini, gue ingin membuat sebuah puisi. Oh, ayam mutiara kenapa begitu lezat? Sangat lezat, begitu lezat. Ampuni, aku tahu banyak hal. Kamu akan menemukan di pertandingan sepak bola bahwa para pemain meminum air saat waktu istirahat dan meludah setelah minum satu tegukan. Air itu sangat berharga dan kami menegaskan kelas bagi pemborosan air. Maka karena minuman yang disponsori oleh perusahaan ini rasanya tidak enak, minuman kami peringkat pertama di dunia dan kedua di alam semesta. Walau situ buruk, tidak berada dan bahkan lebih buruk lagi. Apakah stadion ini milik lu? Lu udah karena air sembarangan. Apakah negara lu begitu tidak bermoral seperti lu? Hei, pada adik minum air dan berendahkan air, ini adalah metode berkumur air gula yang profesional. Tidak masalah jika mulut kita kering setelah berolahraga mengambil sebotol minuman dan meminumnya. Tetapi setelah atlet profesional berolahraga berat, mereka langsung meminum banyak minuman olahraga setelah mengisi kembali air, tetapi lambung tidak mampu menahannya dan manajemen tubuh para atlet sangat ketat. Berapa banyak kalori yang melewati standar untuk meminum beberapa minuman? Namun orang edisi olahraga yang cerdik telah menemukan bahwa ketika minuman olahraga yang bergula diminum di mulut akan mengirimkan sinyal ke otak. Wow, tuan aja dia meminum air gula. Semua organ bangun dan terus bekerja. Nutrisi akan segera hadir. Saat ini, lu memutuskan untuk menipu tubuhmu dengan kejam dan meludahi air. Tapi tubuh sudah bekerja keras untuk terus bekerja. Dengan berkumur saja, efeknya hari ini. Kuakah ada tidak? Tentu saja, dan cuma ada, tapi enak juga. Dahulu kalau di Afrika, ada sejenis hewan kepala dengan corak hitam putih seperti zebra. Namun keluarga tubuhnya berwarna abu-abu seperti keledai. Keluarga terlihat seperti keledai, tetapi sebenarnya merupakan subspesies dari zebra. Dari aslinya memang termasuk zebra. Namun orang-orang Afrika yang kelaparan dan cemas tidak peduli apakah itu keledai atau kuda. Melihat keluarga di depan, gua kepikiran sebuah pepatah bijak. Daging nangka di langit, daging keledai di tanah. Apaan daging naga? Daging keledai? Mana anda kita di Afrika mempunyai pepatah bijak seperti itu? Orang Afrika tidak peduli dengan pepatah bijak apapun. Mereka hanya makan saja. Wah, enak sekali. Bukan hanya orang Afrika yang ingin menangkap quagga. Pada abad ke-19, penjajah Eropa juga menyukai quagga. Bukan untuk makanan, tapi untuk kulit quagga. Bu Mary, lihat tas kulit quagga baru saya. Ini asli. Tidak. Yang diminati orang Eropa sebenarnya adalah spesimen yang terbuat dari kulit quagga. Orang-orang Eropa menganggap quagga terlihat begitu ajaib dan menempatkan spesimen di atas pirangan muka. Menempatkan spesimen saja tidak cukup. Orang Eropa pun membawanya kembali ke kebun binatang. Namun quagga memiliki temperamen yang sangat buruk dan tidak tahan tinggal di dalam kandang. Lompat saja. Buat apa istirahat? Sialan, ini sungguh menghina. Quagga ini benar-benar akan menampak tembok dan bunuh diri di bawah siksaan kegilaan manusia. Quagga akhirnya punah pada tahun 1883. Ampuni, aku tahu banyak hal.